Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. C447-450 hantu tubuh bagian atas. Sepanjang hari, Kevin Ye dan Lin Sailing, pasangan yang sudah lama tidak bertemu, tidur di kamar pasangan di hotel tanpa melakukan apapun. Begitu saja, mereka saling mengganggu dan berpelukan saat mereka mendaki ke puncak jiwa dan raga mereka berulang kali. Waktu berlalu. Bulan terbit dan terbenam. Tak lama kemudian, matahari pun terbit. Kevin Ye dan Lin Sailing masih tetap jujur seperti biasa. Langit dan bumi tampak seperti tempat yang sulit, dan mereka berdua tampaknya telah menemukan sebagian perasaan di dunia abadi. Dengan rambut panjangnya yang berkibar tertiup angin, Lin Sailing bersandar malas ke pelukan Kevin Ye, wajahnya yang kemerahan terus-menerus mengusap lengan Kevin Ye yang kokoh. Mengambang, aku benar-benar ingin tetap seperti ini selamanya. Jika terus seperti ini, betapa hebatnya. Lin Sailing tiba-tiba mendesah, dan berseru pelan. Sepasang matanya yang indah menatap Kevin Ye dengan linglung, seolah-olah dia belum cukup melihatnya. Kevin Ye tertawa, dan menyentuh telapak tangan Lin Sailing beberapa kali, lalu berkata dengan lembut, Daiwu, jangan terburu-buru, kita hanya punya waktu. Lin Sailing menggerutu setuju, karena dia mengantisipasi janji yang akan keluar dari mulut Kevin Ye. Membalikkan tubuhnya, Kevin Ye memeluk Lin Sailing erat-erat, tertawa dan menepuk pelan sudut bibirnya, gadis bodoh, sudah larut malam, kita harus meninggalkan tempat ini. Linglong mengerutkan bibirnya dengan wajah penuh ketidaksenangan, saat dia memeluk Kevin Ye seperti kucing malas, oh tidak, tunggu sedikit lebih lama, aku ingin tinggal sedikit lebih lama. Dasar iblis yang menyiksa. Kevin Ye tertawa terbahak-bahak. Saat mereka berdua berbicara, serangkaian nada dering tiba-tiba berdering, mengganggu pikiran mereka sekali lagi. Lin Sailing bergumam, sangat menyebalkan. Namun meskipun begitu, Lin Sailing masih tetap berbaring. Dia menjepit jarinya di kepala tempat tidur, dan iPhone itu langsung terbang keluar dari kepala tempat tidur, lalu mendarat dengan mantap di telapak tangan Lin Sailing. Melihat ide penelepon, wajah Lin Sailing berubah dan dia menatap Kevin Ye. Nomor siapa? Kevin Ye bertanya sambil tersenyum. Wajah menawan Lin Sailing memperlihatkan ekspresi canggung yang ekstrim. Telepon ibuku. Selama kurun waktu ini, segel Lin Sailing telah rusak dan dia telah memulihkan ingatannya tentang dunia abadi. Saat ini, Kevin Ye adalah orang yang paling dekat dengannya di hatinya. Namun, di hati Lin Sailing, dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang tuanya yang berada di alam fana. Karena saat ini, Lin Sailing tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali memainkan peran gadis alam fana seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Lin Sailing hanya bisa menoleh dan meminta pendapat Kevin Ye. Senyum di wajah Kevin Ye juga pahit. Setelah beberapa saat, Kevin Ye menghela napas dan berkata, terima saja, bagaimanapun juga, dia membesarkan orang tuanya sendiri. Mereka tidak pernah tidak bersalah. Jika mereka tiba-tiba kehilangan putri mereka, itu akan menjadi hal yang sangat kejam untuk dilakukan. Kata-kata Kevin Ye menusuk perasaan paling lembut yang dimiliki Lin Sailing di alam fana. Lin Sailing menganggukkan kepalanya dan menerima panggilan itu. Suara di ujung sana mendesak dan tegang. Dia menanyakan keberadaan Lin Sailing. Lin Sailing dengan santai mengangguk beberapa kali, lalu berkata bahwa dia akan segera kembali dan menutup telepon dengan tergesa-gesa. Setelah meletakkan telepon, wajah genit Lin Sailing mulai berubah. Setelah dia bingung untuk waktu yang lama, Lin Sailing akhirnya membuka mulutnya lagi, mengambang. Setelah mengatakan itu, Lin Sailing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hehe, aku harus memanggilmu dengan nama Mortal Realm-mu sekarang. Kevin Ye, bagaimana kau memperlakukan hubunganmu dengan Mortal Realm setelah ingatanmu pulih? Mata Lin Sailing berbinar, seolah-olah dia mencoba belajar lebih banyak dari Kevin Ye. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Lin Sailing mengalami hal seperti ini, dan dia sama sekali tidak mampu menghadapinya. Kevin Ye terkekeh, aku sedikit lebih beruntung daripadamu karena 18 tahun yang kuhabiskan sebelum merebut tubuh itu benar-benar kacau. Sebelum aku merasukinya, modalnya telah sampai padaku. Secara teori, aku belum pernah melihat mereka sama sekali sejak ingatanku kembali. Lalu, apa yang harus kulakukan? Lin Sailing bingung. Pemilik 12 bunga dari alam abadi dibudidayakan dari bunga segar. Meskipun mereka memang memiliki ingatan tentang alam fana dalam ingatan mereka, 18 tahun yang singkat ini sama sekali tidak berarti bagi umur panjang mereka.
Menghadapi kebingungan Lin Sailing, Kevin Ye terkekeh 2 kali, apa yang harus kita lakukan? Itu hanya masalah keberuntungan. Semua makhluk hidup di dunia ini berkumpul saat mereka lahir, dan binasa saat mereka lahir. Kita semua adalah kultivator, jadi mengapa repot-repot saat kita lahir? Lin Sailing merenung cukup lama sebelum akhirnya mengangguk sambil berpikir keras. Saya mengerti. Saat itu sekitar pukul 9 malam, dan arus orang di jalan Lin Hai sudah mereda. Sesekali, beberapa mobil terlihat melaju kencang di sepanjang jalan. Berpakaian rapi, Lin Sailing dan Kevin Ye perlahan berjalan keluar dari hotel, mengabaikan tatapan berlebihan adik perempuannya di meja depan hotel. Mereka berdua berpegangan tangan dan berjalan berdampingan. Sepanjang jalan, Lin Sailing memiliki senyum manis di wajahnya. Dia mengusap telinga dan pelipisnya, tampak amat bahagia. Namun, saat dia berjalan perlahan sambil berpegangan tangan, Lin Sailing merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Namun, saat sosok mereka semakin dekat ke Taman Bintang Emas tempat Lin Sailing tinggal, ekspresi Lin Sailing menjadi semakin cemas dan tidak ingin berpisah dengan mereka. Berdiri di pintu masuk Taman Venus, Lin Sailing berbalik dan menatap Kevin Ye. Kevin Ye, apakah aku benar-benar akan kembali? Tapi aku ingin bersamamu. Tekad dalam hati Lin Sailing kini membesar tanpa batas. Kevin Ye tertawa, dan membelai rambut Lin Sailing, bodoh, bukankah mudah bagi kita berdua untuk bersama? Lin Hai, kota ini adalah tempat yang sangat besar, mungkinkah itu dapat dibandingkan dengan luasnya alam abadi? Kau merindukanku, kau dapat datang menemuiku kapan saja, di mana saja. Kurasa dengan kultivasimu saat ini seharusnya menjadi masalah yang sangat sederhana. Lin Sailing menundukkan matanya, dan tertawa, ya, sepertinya aku terlalu keras kepala. Lin Sailing tersenyum santai, berdiri berjinjit, lalu mencium bibir Kevin Ye dengan dalam. Hehe, selamat malam, cium. Meskipun ia telah berhasil memulihkan ingatan tentang dunia abadi, tindakan dan perilaku Lin Sailing saat ini membawa kesan alam fana. Kevin Ye diam-diam berdiri di pintu masuk distrik kecil Taman Bintang Emas saat ia melihat Lin Sailing berjalan memasuki distrik kecil itu. Sudut mulut Kevin Ye sedikit terangkat saat ia tersenyum nakal. Daiwu, karena segel pertama telah dibuka, maka yang kedua dan ketiga mungkin juga tidak lama lagi. Hehe, kembalilah ke dunia abadi. Kembalilah ke dunia abadi, Falcon Ye, kau pasti bisa melakukannya. Dengan itu, tubuh Kevin Ye berkelebat, seolah-olah ia telah menghilang dari alam semesta. Pada saat ini, Lin Sailing kembali ke rumah dengan hati yang gelisah. Ayah, ibu, aku kembali. Meskipun suaranya bergetar, Lin Sailing tetap memanggilnya. Rumah Lin Sailing tidak besar, sekitar 70 hingga 80 meter persegi. Miao Chuisfeng saat ini sedang duduk di sofa di ruang tamu dengan wajah penuh keluhan, dan menggunakan sudut matanya untuk melirik Lin Sailing yang telah kembali. Sedangkan ayah Lin Sailing, Lin Kecheng, yang sedang duduk di kursi roda, tersenyum pada putrinya, gadis, kamu sudah kembali, apakah kamu menikmati hidup di luar? Apakah kamu sudah makan sesuatu malam ini? Jika kamu lapar, mintalah ibumu untuk membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Miao Chuisfeng tiba-tiba melompat berdiri, menunjuk Lin Kecheng dan berkata, Lin Kecheng, teruslah sayangi putrimu seolah-olah hidupmu bergantung padanya, jika kau bahkan tidak melihat jam berapa sekarang. Sudah seharian penuh sejak kita pulang dari siang kemarin. Lin Kecheng tertawa tak berdaya, Cui Feng, anakmu sudah tua, berusia 18 tahun, dan juga memiliki hidupnya sendiri. Betapa lelahnya dirimu mengatur semuanya setiap hari seperti ini. Aku tidak lelah. Miao Chuisfeng tidak peduli dengan Lin Kecheng, saat dia berjalan di depan Lin Sailing dalam beberapa langkah. Lin Sailing, katakan yang sebenarnya, apakah kau tidak bersama gadis Nindi Sue sama sekali hari ini? Katakan padaku, kemana kau pergi? Aku akan menemani Nindi Sue berbelanja. Aku akan menonton film. Meskipun dia tidak suka perasaan ditanyai, tetapi kedua orang di depannya adalah orang tuanya, jadi Lin Sailing hanya bisa bertahan. Miao Chuisfeng mendengus, berbelanja, menonton film. Apakah kamu berbohong kepada hantu? Aku baru saja melihat seorang sosok mengantarmu pulang, dan kalian masih di pintu masuk lingkungan itu. Aku sangat marah, sangat marah. Sambil menunjuk ujung hidung putrinya sendiri, Miao Chuisfeng melanjutkan, Lin Sailing, katakan padaku, siapa sebenarnya anak laki-laki itu? Apakah Kevin Ye dari sekolahmu? Karena kata besar itu, Miao Chuisfeng langsung teringat pada Kevin Ye. Lin Sailing yang sekarang bukan lagi gadis penurut seperti sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia terbongkar, Lin Sailing tentu saja tidak menyembunyikan apapun.
Jadi bagaimana jika aku yang penurut? Kamu. Miao Chuisfeng sangat marah sehingga ucapannya menjadi tidak jelas, dan dia berkata dengan marah, baiklah, aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan beginilah caramu membalas budiku. Baiklah, aku akan mencari guru kelasmu besok dan menyuruhnya memecat Kevin Ye itu, Miao Chuisfeng juga marah saat itu, tetapi dia jelas tidak boleh menuduh atau mengancam Kevin Ye di depannya. Kevin Ye adalah orang terpenting dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Dalam sekejap, aura keluarga Ling jatuh ke titik beku. Meskipun mereka tidak bergerak, Ling Kecheng dan istrinya masih merasakan aura yang sangat menakutkan. Miao Chuisfeng sangat ketakutan sehingga dia mundur 2 langkah, lalu duduk di sofa. Mata Ling Kecheng juga berkaca-kaca, dia tidak percaya bahwa putrinya sendiri benar-benar akan memancarkan aura yang begitu menakutkan. Suasana itu hanya berlangsung selama 2 hingga 3 detik, tetapi pada akhirnya, hati Lin Sailing melunak, lupakan saja, aku masih ayah dan ibunya. Tanpa bersuara, Lin Sailing berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya sendiri. Melihat ini, Miao Chuisfeng tidak berani menghentikannya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Miao Chuisfeng akhirnya tersadar kembali, dan menatap Ling Kecheng, Ling Tua, apakah kau baru saja merasakannya? Aku belum pernah, sama sekali tidak pernah melihatnya terlihat seperti ini. Mungkinkah hantu itu telah datang? Ling Kecheng adalah seorang intelektual, jadi dia buru-buru memarahi, omong kosong apa yang kau ucapkan, apa-apaan yang kau ucapkan. Gadis-gadis selalu memiliki sedikit harga diri. Tidak heran putrimu akan marah ketika kau mempermalukannya di depannya. Tidak, itu tidak benar. Ekspresinya tadi terlalu menakutkan. Itu terlalu menakutkan. Miao Chuisfeng berkata, dan berpikir, Pak Tualing, kudengar ada seorang huang paranormal di kota timur Linhai yang sangat efektif. Bagaimana kalau kita undang huang paranormal itu besok untuk melihatnya? Aku terus merasa ada yang tidak beres dengan tubuh gadis ini setelah dia keluar sebentar. Ling Kecheng melirik Miao Chuisfeng dengan dingin, dan tanpa berkata apa-apa, dia mendorong kursi rodanya dan pergi. C448 Chaos Bed. Malam sudah larut ketika Kevin Ye akhirnya kembali dari luar dengan angkuh. Di dalam villa kota langit, hanya ada seberkas cahaya redup dan lemah yang masih bergerak naik turun. Di ruang tamu yang luas, lampu di layar televisi berkedip terus-menerus. Di sofa, Michael Liu sedang menonton televisi sendirian. Sesekali, dia tertawa terbahak-bahak. Sosok Kevin Ye berjalan masuk seperti hantu. Tanpa jejak apapun, Michael Liu sangat terkejut hingga dia duduk dari sofa. Setelah melihat Kevin Ye, Michael Liu menepuk dadanya dan berkata, kakak ipar, kamu bahkan tidak bersuara saat kembali. Kamu membuatku takut setengah mati. Kevin Ye tertawa, jika kamu begitu mudah takut setengah mati, maka kamu bukan Michael Liu. Kevin Ye melihat ke kiri dan ke kanan saat dia mengatakan itu, dan berkata, kenapa kamu sendirian? Di mana Hyacin dan gadis kecil Kinara itu? Michael Liu menatap Kevin Ye dengan jijik, kakak ipar, kenapa kau tidak melihat jam berapa sekarang? Sudah pukul 11, Hyacin seharusnya kembali ke kamarnya untuk berkultivasi, bocah Kinara itu seharusnya juga kembali tidur. Kevin Ye melirik Michael Liu dan mengerang. Dia benar-benar kecewa, jika kau memiliki setengah dari usaha Hyacin, kau tidak akan tetap berada di tahap baru ini. Ini sudah sangat larut dan kau sudah tahu cara menonton TV. Kau tidak akan berlatih ketika kau punya waktu. Dengan ekspresi bersalah di wajahnya, Michael Liu berjalan ke sisi Kevin Ye dalam beberapa langkah, bertingkah manis, kakak ipar, bukankah aku melakukan semua ini untuk menunggumu? Setelah selesai berbicara, Michael Liu terus berbicara sambil terkekeh, kakak ipar, aku mendengar dari gadis kecil Kinara itu. Kau pergi sejak kemarin sore. Kemana saja kau seharian ini dan semalaman? Dan juga tidak tahu bahwa kau akan membawaku dan Hyacin. Lang. Dasar bocah nakal, kau selalu tahu cara bermain. Kevin Ye berkata dengan tidak senang, lalu dengan kasar menamparkan dahi Michael Liu. Michael Liu menjerit kesakitan, wajahnya langsung dipenuhi dengan keluhan. Melihat ekspresi imut Michael Liu, Kevin Ye tertawa, bicaralah, mengapa kau menungguku pulang begitu larut? Hehe, kakak ipar, bukan karena aku ada urusan denganmu, tetapi karena kakak perempuanku ada urusan denganmu. Hari ini, kakak perempuanku sudah datang ke sini 3 kali, tetapi aku belum melihatmu. Michael Liu berkata dengan wajah menjilat. Kevin Ye berkata dengan ragu, dia mencariku. Kenapa kamu tidak menelepon ponselmu?
Michael Liu tertawa, kakak ipar, ponselmu sudah mati seharian, oke. Kevin Ye tiba-tiba merasa malu, ia mengeluarkan ponselnya untuk melihat, dan benar saja, layarnya menjadi hitam, ponselnya sudah kehabisan baterai sejak lama. Sambil menyentuh dahinya, Kevin Ye melanjutkan, lalu apakah Min Yue mengatakan mengapa ia mencariku? Michael Liu cemberut, dan segera menggelengkan kepalanya, kakak perempuanku tidak mau mengatakannya, ia hanya mengatakan kalimat yang tidak kami mengerti, kami menunggumu kembali. Setelah ia selesai berbicara, Michael Liu tertawa sinis, kakak ipar, jangan gugup, mungkin tidak ada yang salah, mungkin kakak perempuanku merindukanmu. Kevin Ye melotot ke arah Michael Liu, yang kau tahu hanyalah berlidah licin. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye berbalik dan naik ke atas, baiklah, aku akan kembali dan beristirahat dulu. Aku akan meneleponnya ketika saatnya tiba. Dasar bocah nakal, istirahatlah lebih awal juga. Jangan pegang TV itu sepanjang hari dan menontonnya. Tidak peduli seberapa cantiknya para selebriti itu, apakah mereka masih bisa keluar dari TV. Menghadapi teguran Kevin Ye, Michael Liu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Itu tidak benar. Kakak iparku sepertinya memiliki aroma tubuh wanita. Tidak, itu tidak benar, itu jelas tidak benar. Mungkinkah saudara iparku pergi keluar seharian penuh dan semalam untuk berselingkuh? Michael Liu bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Kevin Ye sudah kembali ke kamarnya. Setelah mandi sebentar, dia duduk tegak di atas kepala tempat tidur. Suasana hati Kevin Ye hari ini sangat baik. Dia tidak hanya membuka segel di tubuh Lin Sailing, dia juga menemukan pemilik bunga pertamanya yang hilang di alam fana, dan bahkan menghancurkan identitasnya sebagai kepala alam fana. Hanya saja ketika membuka segelnya, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, menyebabkan semua energi spiritual kekacauan di tubuhnya habis sepenuhnya. Meskipun dia juga telah menyerap sebagian vali di tubuh Lin Sailing, itu masih jauh dari cukup. Jadi ketika dia tenang, Kevin Ye mulai berkultivasi, seolah-olah dia telah melupakan tentang panggilan teleponnya ke Mona Liu. Di dalam dantian yang kosong, Kevin Ye mencampur 9 revolusi Dewa Iblis dan lagu satu nafas asal campuran dan hanya merasakan hembusan udara yang kuat tiba-tiba keluar dari dantian. Yang satu adalah teknik penempaan tubuh tertinggi, dan yang lainnya adalah teknik kultivasi Tao. Kedua jenis energi yang tidak dapat dikumpulkan di satu tempat ini sebenarnya bergabung untuk membentuk gelombang energi spiritual baru. Cahaya keemasan gelap dan terang saling terkait, saling bertabrakan dan meleleh seperti reaksi kimia. Di dalam tubuh Kevin Ye, kedua kekuatan itu seperti bola salju yang tumbuh semakin besar. Setelah itu, energi roh yang meningkat mulai memadat lagi, dan perlahan-lahan, berubah menjadi manik-manik kaca emas gelap kecil yang tenang dan menetap di dalam dantian Kevin Ye. Di luar tubuh Kevin Ye, rambut hitamnya menari dengan lembut, otot-otot di sekujur tubuhnya meledak, dan bahkan tulang-tulangnya mulai mengeluarkan suara retak. Kevin Ye mengeluarkan desisan dingin, mengandalkan itu, aku hanya secara sadar menyatukan lagu satu nafas asal campuran ke dalam energi spiritual chaotic di masa lalu. Mereka menggunakan energi spiritual chaotic untuk mengkatalisasi lagu satu nafas asal campuran, tetapi siapa yang mengira bahwa ketika kedua kekuatan ini bergabung bersama pada saat yang sama, mereka akan menghasilkan sejumlah besar energi. Jika kita tidak bisa menghancurkannya, kita tidak bisa menciptakannya. Apakah ini yang dikatakan legenda, jika kita tidak dapat menghancurkannya, kita tidak dapat menciptakannya? Mengikuti teriakan terkejut Kevin Ye, tubuh fisiknya, bahkan saat duduk, telah meningkat secara eksplosif hingga ketinggian 2 meter. Matanya terbuka lebar, dan dia tampak sangat menakutkan. Garis-garis kekerasan di sekujur tubuhnya sekuat batu bata. Itu sebenarnya masih tumbuh seperti orang gila, mungkinkah tubuhnya akan meledak? Kevin Ye ketakutan. Lagi pula, dia belum pernah mencoba menggunakan metode tempering tubuh dan kultivasi secara bersamaan, jadi dia belum pernah mencoba sesuatu yang konyol seperti ini. Secara bertahap, bintik-bintik cahaya itu muncul lagi tersembunyi di dalam tubuh Kevin Ye. Di bawah gaya gravitasi besar dari manik-manik kaca kecil di dantiannya, mereka mulai bergerak menuju dantian Kevin Ye. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 365 bagian, jumlah bintang di langit, apa sebenarnya benda ini? Kevin Ye bertanya-tanya. Adapun serpihan-serpihan itu, mereka keluar dari meridian Kevin Ye dan berkumpul di dantiannya, dan pada awalnya, mereka tidak memiliki bentuk apapun. Namun dengan sangat cepat, serpihan-serpihan ini perlahan-lahan berkumpul, membentuk bola bundar kecil. Bola itu dapat dipegang dengan satu tangan dan tampak transparan tanpa cacat apapun.
Namun, di tengah-tengah 365 serpihan itu, ada retakan yang menyayat hati. Hati Kevin Ye bergetar saat dia menatap lurus ke arah bola yang transparan dan bersinar itu. Entah mengapa, air mata mengalir keluar dari sudut matanya. Manik kekacauan, itu sebenarnya manik kekacauan. Harta karun yang bagus, kupikir kau telah berubah menjadi abu selama pertempuran. Aku tidak pernah menyangka kau akan bersembunyi di tubuhku begitu lama. Bagus, bagus, bagus. Suatu hari, aku akan mengembalikan kejayaanmu dan membawamu kembali ke dunia abadi. Manik kekacauan di dalam tubuh Kevin Ye tampaknya mampu memahami tangisan sedih tuannya. C449 Pengawal Rothschild. Chaos Bat, salah satu dari peralatan ilahi 10 arah primordial, sama terkenalnya di dunia seperti Is Emperor Bell dan Pangus Axe. Tentu saja, peralatan ajaib ini memiliki arti lain bagi Kevin Ye. Karena ini adalah satu-satunya barang yang ditinggalkan lelaki tua di dunia abadi untuk Kevin Ye. Itu cukup berkesan. Saat itu selama pertempuran Lautan Darah, Chaos Bat, untuk melindungi senjata Kevin Ye, dihantam oleh Blood Devil, yang menghabiskan seluruh energi hidupnya. Dia tidak menyangka bahwa Chaos Bat benar-benar akan bersembunyi di dalam tubuhnya sendiri dan terlahir kembali bersamanya. Bahkan tidak dapat mengingat berapa kali, Chaos Bat selalu mengikutinya tanpa meninggalkan setengah langkah pun. Perasaan ini sangat dalam bagi orang dan senjata. Tubuh Kevin Ye tiba-tiba berhenti, energi roh yang kuat di dantiannya juga mulai mengalir tanpa henti ke dalam Chaos Bat. Potongan-potongan yang tersebar mulai perlahan berkumpul bersama. Namun, sedikit kekuatan ini jelas tidak cukup. Dengan sangat cepat, spirit ki dalam tubuh Kevin Ye diserap oleh Chaos Bat. Chaos Bat yang awalnya redup mulai memancarkan beberapa sinar cahaya yang menyilaukan. Ambillah, ambillah. Harta karun yang bagus, jangan khawatir. Suatu hari, kamu akan muncul kembali di dunia ini. Chaos Bat menyedot semua energi spiritual yang telah susah payah dia kembangkan. Kevin Ye sama sekali tidak merasa tertekan, dia bahkan sedikit bersemangat. Tidak ada lagi energi spiritual untuk diolah, tetapi hanya ada satu Chaos Bat yang tersisa. Dengan sedikit gemetar, Chaos Bat perlahan menghilang ke dalam dantian Kevin Ye dengan tenang. Meskipun Kevin Ye duduk dengan tenang dengan mata terpejam, sudut mulutnya penuh dengan senyuman. Seolah-olah dia telah menemukan seorang teman lama yang sudah lama tidak dia temui. Tanpa penyerapan Chaos Bat, dua energi dalam tubuh Kevin Ye bertemu sekali lagi dan mulai mengisi dantian Kevin Ye sekali lagi. Tubuhnya yang sudah kehilangan berat badan, sekali lagi mengembang, cahaya yang berkilau terus berputar di sekitar tubuh Kevin Ye, menyebabkannya menjadi sangat misterius. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kevin Ye perlahan membuka matanya. Sepasang mata emas dilepaskan, dan dia tersenyum ke arah sisi lain ruangan. Kamu sudah lama di sini, kan? Kevin Ye terkekeh. Di sisi lain ruangan raksasa itu, di sofa dekat balkon, berpakaian putih seperti salju, dengan rambut panjang berkibar tertiup angin, sosoknya yang anggun melangkah maju beberapa langkah, dan dengan jenaka tiba di depan Kevin Ye. Gadis yang melayang ke bawah seperti wanita surgawi ini, jika dia bukan Lin Sailing, lalu siapa dia? Lin Sailing terkekeh, lalu berdiri di depan Kevin Ye dengan kaki seputih saljunya yang tegak, dan menatap Kevin Ye dengan kepala kecilnya. Belum lama, tapi melihatmu sedang berlatih, aku tidak akan mengganggumu. Kevin Ye tertawa sinis sambil memeluk tubuh Lin Sailing yang lembut. Dengan suara, kepala bayi, seluruh tubuh Lin Sailing duduk di kaki Kevin Ye. Pada saat berikutnya, ciuman harum disematkan ke wajah Kevin Ye. Apa? Dia baru saja kembali dan berlari keluar lagi. Apakah mereka merindukanmu? Lin Sailing bertingkah seperti anak manja, melihat sekeliling kamar Kevin Ye, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ini bagus, datanglah dan kunjungi tempat tinggalmu. Sebelum Lin Sailing masuk, dia sudah melihat-lihat villa Kevin Ye, dan terkekeh, meskipun tempat ini tidak dapat dibandingkan dengan Water Moon Wonderland, tempat ini dianggap sebagai tempat yang cukup bagus bagi orang-orang untuk tinggal di Linhai. Hanya saja formasi di luarnya agak kurang. Bukankah itu hasil karya dewa pertama dari 9 alam? Water Moon Wonderland adalah rumah kultivasi Kevin Ye di dunia abadi. Saat itu di dunia abadi, tempat ini juga dikenal sebagai salah satu dari 3 keindahan alam bijak yang agung. Meskipun Villa Kota Langit menghabiskan banyak uang, baik itu ukuran wilayah, formasi sihir pelindung, atau bahkan energi spiritual, tempat ini sama sekali berbeda dari Gua Water Moon. Kevin Ye tertawa getir, dan menggaruk hidung Lin Sailing dengan ringan, dan berkata, Aqua Moon Paradise. Tidak peduli apa, mortal realm ini tidak dapat menemukan tanah yang diberkati yang seindah Moon and Water Wonderland.
Selain itu, aku tidak lagi sama seperti sebelumnya, seekor harimau yang jatuh ke tanah dan diganggu oleh seekor anjing. Di antara kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing mendengar sedikit kesedihan. Ai, Floating, jangan berkecil hati. Bagaimanapun, kamu adalah seorang prajurit yang terlahir kembali, bagaimana kamu dapat memulihkan selusin atau lebih keterampilan elemental assembly hanya dalam 10 tahun yang singkat? Jalan kultivasi adalah salah satu cara untuk menentang surga, tidak ada yang terburu-buru. Lin Sailing segera menghiburnya. Kevin Ye dengan ringan menepuk lengan Lin Sailing, dan tertawa, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini. Tetapi Mortal Realm dan energi roh sangat keruh, dan aku yang sekarang hanya berada di tahap abadi duniawi. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku akan bisa kembali ke alam surga. Lin Sailing dengan malas bersandar di pelukan Kevin Ye, meludahkan kata-kata dari mulutnya, fokus saja pada kultivasimu, apakah itu 10 tahun, 100 tahun, atau 1000 tahun, kami para saudari akan berada di sisimu. Kevin Ye menyipitkan matanya dan mengukur Lin Sailing, Daiwu, aku telah membuka segel untukmu tadi dan sedang terburu-buru, jadi aku lupa bertanya, tingkat kultivasi apa yang kamu miliki setelah kamu membukanya, apakah kamu mencapai alam abadi? Dewa. Lin Sailing berkata sambil tertawa, memecahkan segel itu sebenarnya sama saja dengan menyebarkan kultivasiku. Aku hanya berada di puncak tahap abadi duniawi. Selain itu, Dao Father sudah lama disegel, jadi begitu seseorang melampaui tahap abadi duniawi dan memasuki alam dewa, mereka tidak akan mampu berdiri kokoh di alam fana mereka dan akan dipaksa untuk terbang. Oleh karena itu, pada saat segel itu rusak, sebagian besar mana milikku telah sepenuhnya menghilang, hanya menyisakan seutas kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Hati Kevin Ye dipenuhi dengan rasa bersalah, dia membelai rambut panjang Lin Sailing dan mendesah, para dewa dan iblis dari surga dan bumi, kalian semua berada di alam abadi surgawi, aku tidak pernah menyangka kalian akan kehilangan lebih dari 10 mana di dunia fana yang jatuh, itu benar-benar sulit bagi kalian semua. Lin Sailing memegang erat telapak tangan Kevin Ye, dan berkata dengan suara tercekat, tidak sulit, jika aku bisa melihatmu lagi, aku tidak akan merasakan sakit sama sekali. Tepat ketika Kevin Ye dan Lin Sailing mendesah dan meratapi Fleeting Time, tatapan mereka tiba-tiba bergetar pada saat yang sama, dan mereka memantulkan cahaya melalui jendela di dekatnya ke arah luar villa. Kevin Ye tertawa sambil mengangkat kepalanya, aku tidak pernah mengira akan ada pengunjung di tengah malam. Ini benar-benar aneh. Lin Sailing mengangkat alisnya saat niat membunuhnya melonjak, mengapa aku tidak keluar dan mengurus orang-orang ini? Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Mari kita lihat apa yang ingin mereka lakukan terlebih dahulu. Kevin Ye sebenarnya tidak cemas sama sekali, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Matanya tiba-tiba menjadi sedalam lautan, dan tidak ada riak sama sekali. Pada saat ini, di luar kota langit, sekelompok kecil orang berkumpul di luar villa Kevin Ye. Mereka tidak menyembunyikan wajah mereka, dan mereka mengenakan pakaian yang sangat mewah. Mereka semua mengenakan baju besi dan membawa pedang pelindung yang hanya ada di abad pertengahan. Selain itu, kelompok orang ini semuanya memiliki rambut pirang dan mata biru. Sepertinya tidak ada satupun orang timur di antara mereka. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pemuda berusia 30-an. Dia memiliki wajah yang tampan dan tampak sangat tenang. Tuan Xinglan, villa ini terlihat agak aneh, apakah Anda ingin para penjaga mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Tidak perlu, mari kita panjat tembok dan temukan nona tertua dan bawa dia kembali. Jika Anda menemui perlawanan, Anda akan dibunuh tanpa pertanyaan. Baik, tuanku. Setelah pemuda itu memberi perintah, 7 atau 8 penjaga berbaju besi melompat ke arah tembok villa Kevin Ye, orang-orang itu semua mengulurkan tangan dan dengan cepat membentuk barisan di atas tembok. Di dalam kamar Kevin Ye, Lin Sailing berkata dengan agak cemas, mengambang, sepertinya kelompok bidat ini ada di sini untukmu, apakah kau ingin? Kevin Ye melambaikan tangannya dengan lembut, dan berkata, adegan kecil seperti ini tidak mengharuskan kita untuk mengambil tindakan secara pribadi. Kevin Ye kemudian mengangkat tangannya dan berkata, burung vermilion dari selatan, bangkit. Para penjaga yang baru saja melompat ke dinding bahkan tidak punya waktu untuk menstabilkan diri mereka sendiri sebelum mereka mendengar suara mendesis di langit. Mengangkat kepala mereka, mereka melihat seekor burung aneh yang diselimuti api yang berkedip-kedip terbang ke arah mereka. Raungan. Raungan. Setelah 2 suara mendesis, burung vermilion melompati tembok tinggi dan mengepakkan sayapnya. Untuk sementara waktu, 7 hingga 8 penjaga tidak dapat menghentikannya sama sekali dan semuanya pingsan, jatuh di luar villa. Kevin Ye, yang berada di dalam ruangan,
tertawa ringan, sekelompok sampah yang tidak berguna. Saat itu, ketika Kevin Ye berada di dunia abadi, dia membencinya ketika orang-orang menerobos masuk ke rumahnya tanpa alasan. Oleh karena itu, Lin Sailing tidak dapat memahami mengapa Kevin Ye tidak membunuh semua orang asing di depannya saat ini. Tentu saja, Kevin Ye memiliki pertimbangan dan alasan sendiri untuk melakukannya. Dari pandangan sekilas, orang dapat mengetahui bahwa orang-orang yang berpakaian mewah ini bukan dari pasukan dalam negeri. Orang-orang ini datang ke vilanya larut malam demi Yunannya, atau hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Pada saat ini, gadis kecil bernama Ye Kinara itu tiba-tiba memasuki pikiran Kevin Ye. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Dalam hatinya, Kevin Ye berpikir, jika orang-orang ini milik gadis kecil itu, maka mereka setidaknya harus meninggalkan sedikit wajah untuk Mo Kinara. Cahaya api hanya menyala sesaat, tetapi tidak melukai Dajia sama sekali. 7 atau 8 orang memanjat dari tanah. Pemimpin yang bernama Singlan bahkan lebih marah saat dia menilai villa itu. Villa ini memang aneh, mungkinkah ini formasi timur yang legendaris? Tuan Singlan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Singlan meludah, karena mencuri tidak mungkin, maka aku akan memaksa masuk. Bagaimanapun, pengawas keluarga telah mengeluarkan perintah hukuman mati, jadi kamu harus membawa nona muda itu kembali sebelum keluarga emas ungu bertemu. Singlan kemudian mengeluarkan bilah pedangnya dari pinggangnya, demi kehormatan Luo si Cairde, semua orang keluarkan jiwa kesatria kalian, bersiap untuk menyerang. 7 hingga 8 orang berbaris dalam satu baris, mengangkat pedang di tangan mereka dan bersiap untuk menyerbu menuju gerbang besar villa Kevin Ye. Pada saat ini, tawa dingin terdengar dari villa, para kesatria, ketika kalian datang dari jauh, tidakkah kalian ingin meminta pendapat tuan rumah kalian ketika kalian menari dengan tombak dan tongkat di depan pintu orang lain? Akan sangat tidak sopan bagi kalian untuk bertindak seperti bandit. Mengikuti suara itu, sosok berpakaian putih mendarat di pintu depan villa. Wajah tampan dan bibir yang sedikit melengkung itu, jika itu bukan Kevin Ye, lalu siapa lagi? Bab 450 Aku tahu. Luo si Cairde juga dikenal sebagai perisai merah dari barat. Keluarga itu bangkit di antara dua perang besar di dunia barat. Semua orang di seluruh dunia tahu bahwa keluarga ini telah menciptakan kerajaan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa keluarga ini memiliki peran lain untuk dimainkan di dunia gelap barat. Singlan, kapten pengawal perisai merah keluarga, telah menjadi ksatria perak yang berbakat pada usia 20 tahun. Sekarang setelah dia menjadi ksatria emas, hatinya masih sedikit gemetar saat dia menghadapi pemuda misterius yang berdiri di atas tembok tinggi villa itu. Bagaimanapun, timur adalah zona terlarang bagi mereka yang memiliki kemampuan supernatural. Tidak seorang pun tahu jenius mengerikan macam apa yang akan lahir di tanah kuno ini. Menghadapi Kevin Ye, Singlan pertama-tama melakukan etiket seorang ksatria, dan kemudian, dengan suara yang tidak rendah hati atau sombong, bertanya, kamu adalah pemilik villa ini. Benar sekali. Kevin Ye mengangguk dan terkekeh. Singlan membuka mulutnya sekali lagi, Tuan, kami adalah pengawal keluarga Luo si Cairde. Saya tidak punya niat jahat datang ke timur, tetapi untuk mengambil nona tertua keluarga kami. Jika Anda telah melakukan tindakan tidak bermoral, mohon maafkan saya. Keluarga Luo si Cairde. Kevin Ye tertegun sejenak. Dia pernah melihat Kevin Ye dari klan ini sebelumnya di buku, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa klan misterius semacam ini benar-benar ada di dunia ini. Sambil mencibir dingin, Kevin Ye melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan, saya tidak peduli siapa Anda atau dari keluarga macam apa Anda, saya tidak punya nona muda yang Anda cari. Anda bisa kembali sekarang. Meskipun Kevin Ye sudah mengerti siapa yang dicari oleh kelompok yang disebut pengawal Luo si Cairde ini, tetapi ini tidak berarti bahwa Kevin Ye akan setuju untuk membiarkan mereka membawa mereka pergi di depan semua orang. Bagaimanapun, tidak peduli apakah nama belakang gadis kecil itu adalah Luo si Cairde, atau namanya adalah Ye Kinara, dia tetap pemilik bunga tulip Kevin Ye. Kevin Ye pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini membawa wanitanya pergi dari tanah timur. Oleh karena itu, pada saat ini, Kevin Ye sama sekali tidak sopan, dan langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut. Ekspresi Singlan langsung menjadi tidak sedap dipandang, karena di seluruh wilayah barat, tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada pengawal keluarga Luo si Cairde dengan nada seperti itu. Tuan, apakah Anda tahu apa kejahatan menculik penerus keluarga Luo si Cairde? Kevin Ye tertawa dingin dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan sebagai balasan, lalu apakah Anda tahu kejahatan menyerang kediaman orang terhormat ini?
Sepertinya kau ingin melawan dengan keras kepala sampai akhir, dan bertekad untuk melawan keluarga Luo si cair deku. Nada bicara Xinglan sudah mulai mengandung ancaman kemarahan. Tuan Xinglan, mengapa kau membuang-buang waktu dengan orang timur ini? Pengawal keluarga Luo si cair de kita adalah kekuatan yang tak terkalahkan di barat. Karena dia berani menghalangi kita untuk menjalankan misi, kita akan membunuhnya. Kita akan menyerbu ke dalam villa dan membunuh semua orang yang menghalangi kita. Haha. Kevin Ye berdiri di atas pintu dan mendengar setiap kata dengan jelas. Namun, bagi Kevin Ye, kelompok yang disebut pengawal Luo si cair de ini hanyalah lelucon, bunuh semua orang di vilaku. Hehe, jika semua orang memiliki kemampuan seperti itu, silakan lakukan sesukamu. Dengan itu, Kevin Ye melambaikan tangannya dan seluruh keberadaannya menghilang ke udara seperti hantu. Xinglan melompat kaget sambil berdiri di pintu villa, dan berkata dengan kaget, penggarap timur, dia adalah penggarap timur. Namun, yang membuat Xinglan semakin takut adalah di bagian akhir. Emas, hijau, biru, hitam, dan merah. 5 sinar cahaya melesat keluar dari 5 arah yang berbeda, satu dari timur, barat, selatan, dan satu dari utara. 5 sinar cahaya mekar berturut-turut, melonjak di langit yang gelap. Mereka saling terkait dan terpantul bersama, membentuk kecemerlangan yang menyilaukan. Segera setelah itu menyebar sekali lagi, dan cahaya yang luar biasa menyelimuti seluruh villa. Tuan Xinglan, apa yang harus kita lakukan? Seorang kesatria muda dari pengawal keluarga Luo si cair de bertanya. Xinglan menyipitkan matanya dan memarahi, apalagi yang bisa kita lakukan? Jika kita memaksa masuk, aku ingin melihat apakah formasi di timur sekuat yang dikatakan legenda. Mengangkat bilah silang di tangannya dan memerintahkan, pengawal Luo si cair de, demi kehormatan kalian, serang. Seketika, 7 hingga 8 kesatria mulai bergerak serempak saat mereka mengangkat bilah silang di tangan mereka dan mulai bergegas menuju villa Kevin Ye. Namun, 7 hingga 8 orang yang menganggap diri mereka sebagai ranker yang kuat ini tidak dapat mendekati villa Kevin Ye. Setelah mengambil beberapa langkah, mereka langsung dihalau oleh kekuatan yang kuat. Berdiri di samping jendela di ruangan itu, dengan satu tangan ditirai, Kevin Ye mencibir lebih dari sekadar sekelompok makhluk bodoh. Berdiri di samping Kevin Ye, Lin Sailing berkata dengan bingung, laut terapung, bunuh saja orang asing ini, tidak perlu membuang-buang kata dengan mereka. Kevin Ye menjabat tangannya, dan tertawa getir, lupakan saja, mereka di sini untuk menemukan Kinara. Jika aku membunuh mereka semua, Kinara akan menyalahkanku. Lin Sailing terkejut, dan mundur 2 langkah. Kinara. Apakah kamu mengatakan bahwa Kinara ada di sini, di villa ini? Hehe, apakah kamu sangat terkejut? Aku sudah mengatakan bahwa aku telah menemukan cukup banyak dari kalian berdua belas saudari. Kinara adalah salah satunya, tetapi sayangnya, aku tidak tahu mengapa Kinara bereinkarnasi ke dalam klan seperti Luo si cair de. Lin Sailing tertawa getir, jadi bagaimana jika kita bereinkarnasi, bagaimana kita bisa mengendalikannya? Lin Sailing berkata sambil mulai tertawa, tetapi sejujurnya, aku benar-benar ingin melihat seperti apa Kinara setelah bereinkarnasi. Hehe, akan ada kesempatan. Mungkin kamu bisa bertemu gadis kecil itu malam ini. Kevin Ye terkekeh. Pada saat ini, Kevin Ye dan Lin Sailing sedang mengobrol santai, sementara Xinglan yang berada di luar villa sudah sangat cemas. Pengawal Luo si cair de-nya sendiri dikenal sebagai pengawal terkuat di barat, tetapi sekarang setelah dia datang ke sisi timur, mereka bahkan tidak bisa memasuki villa kecil. Itu hanya lelucon. Meskipun villa itu penuh dengan keanehan, mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, mereka menghalangi kelompok mereka di luar tembok tinggi berulang kali. Itu benar-benar menyebalkan. Satu dorongan, lalu kemunduran, dan akhirnya kelelahan. Pengawal Luo si cair de saat ini telah menyerang beberapa kali, tetapi tetap tidak berhasil. Menghadapi tembok tinggi halaman, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekat sebelum mereka diledakkan, merasa tidak berdaya di hati mereka. 7 atau 8 penjaga berbaris sekali lagi, tatapan mereka sudah mulai berubah menjadi sedih. Mereka menatap Xinglan di dekatnya, seolah menunggu perintahnya. Wajah Xinglan memiliki aura yang pantang menyerah saat dia mengangkat bilah silang di tangannya. Di bawah sinar bulan, bilah silang tipis dan panjang itu sedingin es. Jiwa ksatria pahlawan, mohon berikan kami kekuatan tanpa akhir. Aku adalah pelayanmu yang paling setia. Aku menggunakan darahku sebagai pengorbanan untuk mendobrak semua gerbang kejahatan. Ksatria Pedang Suci, bangkitlah. Mengikuti gumaman Xinglan, 7 hingga 8 penjaga juga mulai bergumam pada saat yang sama.
Cahaya putih lembut terpancar dari ujung 7 atau 8 bilah pedang yang terangkat, lalu menyatu menjadi kekuatan menakutkan yang langsung melonjak ke arah pintu villa Kevin Ye. Berdiri di jendela kamar, ekspresi Kevin Ye berubah 2 kali. Lin Sailing buru-buru berkata, "Floating, kamu baik-baik saja?" Kevin Yesa tertawa dan melambaikan tangan, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa klan kecil seperti alam fana akan mampu memancarkan kekuatan sekuat itu. Serangan ini mungkin memiliki kekuatan gabungan 7 atau 8 orang, tetapi efeknya sebanding dengan seorang dewa duniawi." Lin Sailing mencibir dengan jijik, "Itu hanya beberapa trik kecil. Orang-orang barat ini tidak akan pernah mengerti, apa yang disebut sihir dan nyanyian mereka seperti pena, tidak pernah beresonansi seperti kuda baja emas." "Hehe, kau benar." Kevin Ye tertawa, dan memuji. Kekuatan dari barat telah menyerang formasi susunan villa Kevin Ye tanpa ampun. Jika itu seminggu yang lalu, mereka masih memiliki harapan untuk menghancurkan formasi ini. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Pada saat ini, arai konvergensi roh 5 elemen telah bergabung dengan tubuh Kevin Ye. Itu berada pada tingkat kemakmuran yang sama, dan pada tingkat kerugian yang sama, itu juga pada tingkat yang sama dengan bentrokan langsung dengan Kevin Ye. Di dalam villa, bilah pedang di tangan Xing Lan sudah mulai bergetar dan cahaya putih yang lembut juga semakin redup. "Tuan Xing Lan, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kau tidak bisa bertahan, kau harus bertahan. Kau harus keluar dari villa ini dan menyelamatkan nona muda," kata Xing Lan dengan keras kepala. Di dalam villa, Kevin Ye tertawa getir, "Untuk apa repot-repot melakukan ini, karena kalian semua masih tidak mau menyerah, maka aku hanya bisa mengecewakan kalian. Selamat tinggal, teman-teman baratku yang terkasih." Setelah mengatakan itu, Kevin Ye tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seluruh villa menyala di langit sekali lagi. Logam, kayu, air, api dan tanah, kombinasi dari 5 elemen. Aura dingin dan menindas menyerang jiwa pengawal Luo si Cairde yang berdiri di pintu. Namun, tepat pada saat ini, teriakan tajam keluar dari belakang Kevin Ye, "Tidak, kakak, jangan." Tangan Kevin Ye tiba-tiba berhenti. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat sosok Ye Kinara yang cantik mengenakan piyama, wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia berjalan ke arahnya. Ye Kinara saat ini masih tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan wajahnya tampak begitu cantik hingga bisa membuat orang menjadi seperti iblis. Rambut biru muda, terutama yang pendek dan panjang, disisir ke belakang. "Kinara, dia Kinara," Lin Sailing langsung bereaksi dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Ini karena saat ini, Ye Kinara memiliki wajah timur, tetapi dipenuhi dengan pesona barat, seolah-olah dia adalah karakter anime di alam dimensi. Ye Kinara berjalan di depan Kevin Ye dengan kaki telanjang, dengan kepala menunduk, seperti anak yang melakukan kesalahan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Saudaraku, sebenarnya, aku bukan anak yatim. Di luar, orang-orang itu mencariku. Aku." Kevin Ye tertawa ringan, mengusap kepala Ye Kinara dan berkata dengan penuh kasih, "Aku tahu. Kau tahu." Ye Kinara menatap Kevin Ye dengan wajah ketakutan. Ekspresinya sangat rumit, sedikit terharu, sedikit masam, tetapi lebih dari itu, dipenuhi dengan rasa bersalah.